Pemirsa, sejak dimulai perdana tanggal 17 Oktober kemarin, sejumlah fakta baru terus terkuak di persidangan Verdi Sambo CS. Hal ini pun menjadi bahan penting bagi hakim untuk nantinya menjatuhi vonis kepada masing-masing terdakwa. Meskipun sejumlah fakta yang terkuak ke permukaan atau di persidangan ini masih belum tahu siapa yang benar, mana yang benar, nanti masih akan dipilah-pilah lagi. Tapi kita setidaknya melihat ada beberapa poin baru yang terungkap di persidangan sejak tanggal 17 Oktober 2022 sampai dengan saat ini. Ada beberapa hal yang kami rangkum di sini, pemirsa, yang selama ini juga mungkin ini belum muncul ke permukaan, belum muncul ke publik. Yang pertama, bahwa anak bungsu FS dan PC ini merupakan hasil adopsi. Ini dikatakan oleh Daden yang merupakan ajudan Verdi Sambo. Awalnya Daden menanyakan relevansi pertanyaan tersebut dengan dugaan atau dengan kasus yang saat ini masih didalami, sebab Daden khawatir jawabannya akan mempengaruhi masa depan anak tersebut. Namun pada saat itu hakim mengatakan ini tidak ada kaitannya dengan masa depan sang anak. Ini demi menegakkan kebenaran atau menemukan kebenaran dalam peristiwa tersebut. Pernyataan yang disampaikan oleh Daden bahwa anak bungsu Verdi Sambo dan Putri Chandrawati ini adalah hasil adopsi, ini sekaligus mematahkan kesaksian Susi, ART Verdi Sambo, yang sebelumnya mengatakan bahwa anak keempat Verdi Sambo dan Putri Chandrawati ini langsung dilahirkan langsung oleh Putri pada tanggal 23 Maret 2021. Tetapi sekali lagi, sampai dengan saat ini kita masih belum mengetahui mana yang benar, mana yang salah, mana yang bohong, mana yang jujur, karena nanti hakimlah yang akan memilih, kemudian menyaring sebelum nantinya memberikan vonis. Dan berikutnya adalah poin selanjutnya, poin kedua yang terkuak atau muncul di persidangan adalah bahwa sebetulnya Verdi Sambo dan juga Putri Chandrawati ini, kita menuju ke slide berikutnya, sudah pisah rumah, pemirsa. Sudah pisah rumah, sudah tidak lagi tinggal bersamaan untuk di setiap harinya. Dan hal ini dikatakan oleh Richard Eliezer, terdakwa namun sekaligus menjadi saksi dalam atau terhadap terdakwa Verdi Sambo. Menurut Richard Eliezer, Verdi Sambo dan Putri Chandrawati ini hanya bertemu setiap akhir pekan. Bahkan lebih lanjut lagi, Verdi Sambo dikatakan lebih sering tinggal di rumah bangka. Hal ini pun juga sekali lagi mematahkan kesaksian yang diberikan oleh ART Susi, karena pada saat di persidangan terhadap ART Susi ini, Susi mengatakan bahwa ia rutin sebetulnya membuatkan sarapan untuk Verdi Sambo. Kata-kata rutin membuatkan sarapan Verdi Sambo ini seakan-akan ingin menciptakan suatu konstruksi realitas begitu, bahwa kesehariannya Verdi Sambo dan Putri Chandrawati ini tinggal bersamaan. Ada hal lain juga, pemirsa, yang disampaikan oleh Richard Eliezer di persidangan, tidak hanya soal pisah rumah itu saja, tetapi Richard Eliezer juga mengatakan dan sekaligus mematahkan pernyataan yang diberikan oleh ART Susi terkait dengan Brigadir Yosua. Ini dibilang oleh ART Susi tidak punya kamar begitu. Tetapi Richard Eliezer, terdakwa kasus pembunuhan Brigadir Yosua, mengatakan hal yang sebaliknya, bahwa saudara almarhum tidak memiliki kamar di Jalan Saguling. Saya, dalam hal ini adalah Richard Eliezer, ingin membantah karena saudara almarhum memiliki kamar di Jalan Saguling. Kamar ajudan itu memang di situ barang-barang almarhum semua. Jadi tidak hanya ada kamar, tapi barang-barang dari almarhum Brigadir Yosua ini juga ada di ruangan itu, yang memperkuat indikasi bahwa untuk almarhum Brigadir Yosua memang disediakan atau ada kamar khusus ajudan di rumah Saguling. Kita menuju ke slide berikutnya, pemirsa. Ini terkait dengan fakta yang muncul ke permukaan lagi terkait dengan sebuah pertanyaan dari pihak majelis hakim begitu ya, bahwa semua ajudan Verdi Sambo, ada 8 orang, itu semuanya laki-laki. Hal ini dipertanyakan oleh hakim anggota, pemirsa, yaitu Morgan Simanjuntak. Morgan Simanjuntak ini berpikiran begini, bahwa seharusnya ketika untuk mengawal Verdi Sambo dan juga Putri Chandrawati, di situ seharusnya ada ajudan perempuan begitu. Menurut Morgan Simanjuntak, dan juga ini menuai sebuah pertanyaan, kenapa kok tidak ada ajudan perempuan untuk secara khusus mengawal Putri Chandrawati? Karena memang notabene menurut Morgan Simanjuntak, kalau di militer seperti itu, karena untuk atasan perempuan memiliki ajudan juga perempuan. Berikutnya, pemirsa, selain fakta-fakta yang terungkap di persidangan terhadap Verdi Sambo dan juga Putri Chandrawati, di sisi lain ada juga sidang obstruction of justice. Sekali lagi kita ingat bahwa kasus dugaan pembunuhan terhadap Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat ini tidak hanya terkait dengan pembunuhannya saja, tetapi ada variabel kedua,
yaitu terkait dengan obstruction of justice. Nah, sidang obstruction of justice ini juga berlanjut terakhir kemarin di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 3 November 2022. Pada saat itu kemarin ada dua agenda, yaitu pemeriksaan saksi dan juga tanggapan JPU atas eksepsi yang diajukan oleh dua terdakwa. Dan sidang ini dilakukan paralel di dua ruang sidang yang berbeda. Bahkan kemarin dari agenda akan menghadirkan 13 saksi rencananya, tetapi yang hadir hanya 9 orang. Satu diantaranya ini terkait dengan saksi yang hadir ini mengenai soal teknisi dari CCTV maupun juga dari DVR itu sendiri. Pemirsa, persidangan Verdi Sambo CS ini masih jauh sebenarnya dari garis finish. Untuk itu mari kita kawal berjalannya persidangan ini untuk memastikan transparansi dan kebenaran dari setiap hal yang tertuang di persidangan.